Halo, tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar nggak teman-teman ya? Halo? Eh, 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 eh. Oke, dengar ya. Oke, selamat malam. Mohon maaf nih. Saya baru diinfokan beberapa menit yang lalu ada kelas malam hari ini. Soalnya baru tadi malam kalau nggak salah. Iya, benar. Tadi malam, malam Senin kemarin kan. Saya baru baru saja mengajar di kelas satu. Iya benar, kelas satu yang semester 2. Ternyata malam ini kok saya ngajar lagi. Oh, saya Selasa saya jadwalnya gitu. Ternyata setelah ini ternyata suruh masuk lagi. Oh, untung aja saya sudah mempersiapkan materinya, jadi kita lanjutkan diskusinya. Sambil ngomong-ngomong dulu, ini saya mau tanya untuk minggu lalu kita udah sampai mana ya? Takutnya saya ada yang kelupaan. Untuk eh 4, bab 4 itu kemarin kita udah bahas sampai mana? Konsekuensi bentuk-bentuk sosial. Kita sudah bahas sampai perubahan sosial, kemudian integrasi sosial. Sudah semua ya? Mohon di feedback ke saya, takutnya saya lupa. Teman-teman bisa ngasih info ke saya hasil minggu lalu. Saya jadi pelupa nih. Ayo, ini sudah diingat kira-kira? Kalau belum, ya ini saya review lagi, nggak masalah. Ini sambil kita review lagi untuk materinya, ya. Langkah-langkah penanganan sosial budaya menuju integrasi sosial. Oke, oke, baiklah kita lanjutkan. Eh, Langkah-langkah penanganan sosial budaya menuju integrasi sosial. Oke, kita mundur sedikit saja biar eh, mengingatkan kembali tahap-tahap integrasi sosial. Di sini integrasi sosial itu terjadi bila ada akomodasi, ada kerjasama, ada koordinasi, dan ada asimilasi. Ya, jadi tahap-tahap integrasi sosial itu ada akomodasi, ada kerjasama, ada koordinasi, dan asimilasi. Ini juga sudah dibahas minggu lalu ya. Akomodasi itu apa sih? Nah, akomodasi itu kan bila ada dua belah pihak, keduanya saling menerima, ya kan? Mengakomodir kepentingan-kepentingan di antara dua pihak yang antara pihak A dan pihak B, misalnya mereka itu apa namanya? Pihak A dan pihak B, mereka itu berkonflik misalnya, beda kepentingan. Tapi dengan karena kita menginginkan adanya integrasi sosial, menginginkan adanya persatuan di antara mereka, maka salah satu pihak itu mau menerima dan menghargai
pendapat dari kelompok lain. Nah, proses saling menerima inilah yang disebut saling akomodasi namanya. Jadi proses menerima pihak lain disebut dengan akomodasi. Waalaikumsalam. Ada yang baru masuk ya? Sebentar. Kak, putar gasnya. Gasnya udah. Gas. Oke ya, kita lanjutkan. Itu adalah akomodasi. Kemudian ada yang disebut dengan kerjasama. Kerjasama itu apa? Ya, kerjasama itu adalah cooperation. Cooperation itu untuk apa? Cooperation itu kerjasama. Jenis kerjasama itu sangat banyak ya kan? Eh, bentuknya. Tujuan dari kerjasama itu apa? Kerjasama itu ya jelas bahwa kita dapat melakukan sebuah integrasi sosial itu bila ada pihak-pihak yang saling bekerja sama. Ya, cooperation, kalau bahasa Indonesia diterjemahkan kooperasi juga, betul. Jadi, kooperasi itu kan kerjasama. Kalau di Indonesia itu istilah kooperasi itu diartikan sebagai sebuah badan usaha yang dimana anggotanya ada iuran iuran wajib, ada iuran sukarela, dan mereka berbisnis dan keuntungannya itu sama-sama dibagi rata yang disebut dengan sisa hasil usaha atau SHU. Dan itu biasa ada rapat umum anggota koperasi. Nah, seperti itu. Itulah contohnya kerjasama. Dan dengan adanya kerjasama atau kooperasi ini, jelas ini akan mendukung terjadinya integrasi sosial. Kemudian yang berikutnya adalah koordinasi. Koordinasi peminjaman uang termasuk integrasi sosial, termasuk kooperasi. Di dalam kooperasi itu ya itu kan peminjaman uang itu di kooperasi. Kooperasi itu kan kalau di Indonesia, makanya saya ulang lagi. Kooperasi di Indonesia diartikan sebagai sebuah badan usaha yang mana badan usaha ini hasil keuntungannya akan dibagi rata untuk ke semua anggotanya gitu loh, melalui misalnya badan usahanya misalnya mengadakan simpan pinjam uang misalnya dengan jasa tertentu alias kayak bank gitu kan. Nah, koperasi simpan pinjam namanya juga KSP. Nah, seperti itu ada intinya adalah kerjasama juga dan itu bisa mendukung terhadap integrasi sosial. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah koordinasi. Koordinasi jelas ya bahwa proses integrasi sosial itu akan terjadi bila ada koordinasi. Koordinasi itu kan ibaratnya adalah komunikasi, menyampaikan satu pihak, menyampaikan hal-hal penting, menyampaikan tujuan, maksud dan tujuan, dan maksud dan tujuan yang sama ini dibicarakan misalnya. Integrasi sosial itu harus ada koordinasi. Contohnya ya kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia misalnya ada koordinasi misalnya di Indonesia misalnya ya antara pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. Indonesia itu kan luas dari Sabang sampai Merauke, Aceh sampai Papua. Itu kalau tanpa koordinasi tidak akan bisa menjadi integrasi sosial. Kenapa? Ya koordinasi dari tiap daerah menyampaikan hal-hal penting, hal-hal yang ingin disampaikan, maksud dan tujuannya, ya semuanya saling berkomunikasi dan berkoordinasi. Kemudian yang berikutnya, tahap integrasi sosial itu adalah asimilasi. Asimilasi itu apa? Asimilasi itu kayak proses pencampuran budaya kalau dibilang. Jadi uh, menyatukan menjadi sama gitu. Kalau dilihat di buku ada katanya di halaman terakhir kehidupan masyarakat multikultural itu ada bisa dilihat. Asimilasi merupakan proses di mana seseorang akan menerima budaya luar untuk menjadi bagian dari budayanya sendiri atau kelompoknya. Contohnya kayak proses asimilasi itu contohnya ya pernikahan campuran. Pernikahan campuran antar dua bangsa berbeda dari dua benua yang berbeda.
antar benua Afrika dengan benua Asia, Pak, ya kan? Nah, keduanya ini menikah misalnya ada dua orang, satu dari Asia, satu dari Eropa, mereka menikah. Asia punya kebudayaan sendiri, Eropa punya kebudayaan sendiri, dan ketika keduanya menikah, maka akan ada asimilasi, yaitu proses di mana seseorang akan menerima budaya luar untuk menjadi bagian dari budaya sendiri atau kelompoknya. Yang asalnya nggak tahu budaya Eropa, akhirnya jadi tahu dan menerima seperti itu. Itulah yang disebut dengan asimilasi. Ya, oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya yaitu hubungan perubahan sosial dengan diferensiasi dan stratifikasi sosial. Ya, oke, kita lanjutkan di sini ya. Hubungan perubahan sosial dengan diferensiasi dan stratifikasi sosial, yaitu gejala perubahan sosial. Gejala perubahan sosial itu apa? Proses peningkatan saling ketergantungan atau kesenjangan yang besar antara kekayaan dan tingkat hidup masyarakat dunia ketiga. Ini gejala perubahan sosial. Maksudnya di sini memberikan penjelasan bahwa di dunia ini, di dunia ini ada pertentangan antar kelas, ada penggolongan-penggolongan dan perubahan-perubahan, dan itu ada sesuatu hal yang jelas. Misal, ya, misal ada Afrika masuk ke dalam negara tertinggal, ada Asia masuk ke dalam negara berkembang, kemudian ada Eropa yang masuk ke dalam negara maju. Nah, di sini disebut kesenjangan besar antara kekayaan dan tingkat hidup masyarakat di dunia ketiga itu saling ketergantungan. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa negara Eropa itu basisnya misalnya karena dia negara maju, dia adalah basisnya industri. Karena industri sudah maju, dia akan membutuhkan pangsa pasar. Makanya di sini sebut dengan saling ketergantungan, ya. Saling ketergantungan tuh maksudnya apa? Bahwa negara kaya, negara industri, mereka membutuhkan negara dunia ketiga untuk pangsa pasar mereka. Mereka ingin menjual barang-barang mereka ke negara-negara dunia ketiga. Dan demikian juga negara-negara dunia ketiga. Negara-negara dunia ketiga juga membutuhkan ya negara kaya sebagai investor untuk membuat negaranya jadi lebih maju, sebagai apalagi. Nah, sebagai investor untuk membuat negaranya lebih maju dan sebagai eh, memberikan pendidikan atau transfer teknologi supaya menjadi berkembang. Ini adalah proses saling ketergantungan antara negara maju, negara kaya dengan negara dunia ketiga. Itu jelas. Ini adalah perubahan sosial dan itu akan membuat perubahan sosial. Betul, sangat betul sekali kejadian seperti itu di dunia ini sekarang masih terus berlangsung. Itu. Kemudian yang berikutnya, gejala perubahan sosial antara tumbuh dan berkembangnya negara-negara industri baru atau new industrial countries dan semakin meningkatnya komunikasi antar negara sebagai dampak dari teknologi yang semakin canggih. Ya kan? Kayak sekarang kan dengan adanya internet, teknologi canggih, komunikasi antar negara begitu mudahnya. Kita teman-teman di sini di Taiwan mau kontak keluarga yang ada di Indonesia dengan mudahnya, gampang, cepat, enak begitu kan? Ya, itu juga akan mempengaruhi terjadinya perubahan sosial dan perubahan budaya. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan ke bagian berikutnya yaitu konsekuensi perubahan sosial terhadap diferensiasi dan stratifikasi sosial. Jadi, kita ingat lagi bahwa masyarakat ini ada dibeda-bedakan dan masyarakat ini dibikin pelapisan-pelapisan yang disebut dengan stratifikasi sosial. Itu kalau di semester yang lalu atau di kelas 1 juga udah sering dibahas bahwa ada kelas menengah, ada kelas bawah, ada kelas atas. Ada masyarakat pendidikan tinggi, ada masyarakat pendidikan rendah, ada masyarakat ekonomi kuat dengan masyarakat ekonomi lemah gitu kan. Ada golongan miskin dan golongan kaya. Itu adalah stratifikasi sosial. Kemudian ada juga diferensiasi sosial. Ya, ini adalah laki-laki, ini adalah perempuan, itu kan pembedaan. Ini adalah kulit hitam, ini adalah kulit putih. Nah, itu kan jenis-jenis daripada diferensiasi. Ya. Kemudian yang berikutnya,
aspek pemimpin politik atau elit dalam proses modernisasi. Jadi jelas bahwa di buku di situ disebutkan adanya interseksi dan konsolidasi masyarakat dunia pada masyarakat berkembang, tumbuhnya kemerdekaan politik dan juga proses modernisasi politik dalam berbagai aspek kehidupan. Di sini ada yang disebut dengan koordinasi dan interseksi. Interseksi itu apa? Interseksi itu artinya pertemuan, pertemuan, section, intersection. Misalnya pertemuan antara orang Eropa dengan orang Asia, pertemuan antara negara miskin dengan negara kaya, pertemuan antara partai politik, pertemuan antara Demokrat dengan Republik misalnya. Nah, itu semua saling berkaitan ya. Yang saling berkaitan eh ini akan membuat perubahan sosial ya. Akan membuat perubahan sosial. Itulah yang disebut dengan konsekuensi dari perubahan sosial terhadap diferensiasi dan stratifikasi. Jadi, ketika terjadi perubahan sosial, maka akan berubah juga stratifikasi sosialnya. Akan berubah juga diferensiasi sosialnya. Ya. Jadi, itu akan berubah baik secara lokal maupun internasional. Yaitu akan ada contoh nih ya, perubahan sosial contohnya gini. Perubahan sosial terhadap stratifikasi sosial. Masyarakat dulu, masyarakat kampung lah di desa misalnya di Indonesia, itu sebagian besar petani misalnya. Ketika Indonesia berubah dengan menjadi negara industri, suatu kampung itu didirikanlah pabrik. Sawahnya diganti menjadi pabrik. Dan warganya berubah dari petani menjadi karyawan pabrik. Ketika dia berubah dari petani menjadi karyawan pabrik, itu akan terjadi perubahan sosial kan? Akan berubah sosial, kebiasaan-kebiasaannya segala macam. Dan dari situ maka akan terbentuklah stratifikasi sosial. Ada kelas buruh, ada kelas petani. Ya kan? Ada kelas buruh, ada kelas petani. Nah, dari sini akan timbullah kelompok-kelompok dalam masyarakat ini yang disebut dengan elit-elit. Elit-elit dalam bidang ekonomi, pemerintahan, kemiliteran, politik, agama, dan sebagainya. Dan sebagainya itu bagian daripada diferensiasi dan stratifikasi sosial karena adanya perubahan sosial. Sama seperti suatu kampung, sebelumnya kampung tersebut misalnya tidak ada ustadznya, tapi karena ada perubahan sosial, ada warganya yang belajar misalnya agama ke pesantren, kemudian dia pulang ke kampungnya, dia mendirikan pesantren di kampungnya, jadi guru ngaji segala macam, maka terjadilah perubahan sosial di kampung tersebut dan dia menjadi elit. Dalam arti kata stratifikasi sosialnya tinggi, dipanggil sebagai Pak Kiai atau Pak Ustadz. Naiklah status sosialnya, ya kan? Nah, itu adalah salah satu contoh konsekuensi dari perubahan sosial terhadap diferensiasi dan stratifikasi. Jadi pasti kalau ada perubahan sosial, eh, masyarakat pasti nanti ada efeknya seperti itu. Termasuk aspek birokrasi. Ya, di halaman 61 bisa dilihat aspek birokrasi bahwa pertumbuhan masyarakat yang modern dan kompleks menumbuhkan pula birokrasi pemerintahan menjadi organisasi yang sangat besar dengan campur tangan yang semakin intensif. Pertumbuhan elit-elit berbagai bidang muncul dan birokrasi yang meningkat belum menjamin pelaksanaan tugas yang efektif. Bahkan banyak para elit yang menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri. Nah, ini terkait dengan korupsi, KKN segala macam. Masalah birokrasi di negara berkembang bersumber pada kekurangan administrator yang handal dan besarnya pengaruh aparat birokrat menghambat pertumbuhan proses kemandirian potensi daerah. Nah, itu kalau dilihat dari aspek birokrasinya ya. Jadi diferensiasi dan stratifikasi sosial menyebabkan terjadinya ketidaksamaan sosial dalam aspek kehidupan masyarakat, baik seperti ekonomi, politik, sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan, ya. Di masyarakat itu pasti berbeda-beda. Rumah orang kaya dengan orang miskin beda kan? Rumah yang karyawan dengan rumah petani beda. Rumah yang berbisnis dengan rumah pengusaha gitu, dengan rumah karyawan juga beda. Jadi disitulah yang akan menyebabkan adanya
stratifikasi sosial atau adanya diferensiasi sosial. Jadi interseksi merupakan persilangan suatu kelompok sosial dari berbagai seksi, baik berupa suku, agama, jenis kelamin, dan kelas-kelas sosialnya dalam suatu masyarakat majemuk. Jadi, interseksi, konsolidasi, dan alkulturasi itu diharapkan dapat memperkecil potensi timbulnya konflik dalam masyarakat. Intinya bahwa kita mengharapkan adanya integrasi sosial. Ketika ada perubahan sosial pun, kita mengharapkan bahwa perubahan sosialnya ini memberi arah yang lebih baik terhadap integrasi. Artinya positif gitu, ya, positif, bukan negatif. Kalau negatif itu malah memperbesar konflik. Walaupun terjadi stratifikasi sosial, tapi stratifikasi sosialnya ini tidak menyebabkan semakin disintegrasi, tapi harus menjadi semakin menyatu, menjadi semakin baik. Seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan sekarang ke slide berikutnya, bahwa langkah-langkah penanganan sosial budaya menuju integrasi sosial. Ya, upaya penanggulangan kesenjangan sosial. Yang pertama nih ya, penanganan sosial budaya menuju integrasi. Tadi saya sudah sebutkan bahwa kesenjangan sosial, kecemburuan sosial itu bisa menyebabkan konflik, bisa menyebabkan disintegrasi. Contohnya, ya jelaslah ada orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, itu kan akan menyebabkan disintegrasi. Jadi untuk menjaga supaya penanganan sosial budaya supaya integrasinya baik, ya harus dijaga supaya jarak antara orang paling kaya dengan orang paling miskin itu tidak jauh. Jarak pendapatan antara buruh paling rendah dengan gaji direkturnya tidak jauh, gitu kan. Itu supaya terjadi penyatuan. Ya, jadi termasuk karena itu maka diperlukan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Jadi pembangunan nggak cuma di Jawa toh. Kalau di Jawa toh ada kecemburuan sosial orang Papua, orang Aceh, orang Kalimantan gitu kan. Makanya pembangunan harus merata. Kemudian membangun sarana komunikasi, informasi, dan transportasi secara menyeluruh. Ini udah jelas. Infrastruktur di Jawa dengan infrastruktur luar Jawa itu sangat berbeda jauh. Makanya pemerintah sekarang ingin pemerataan, salah satunya apa? Yaitu program infrastruktur. Membangun lebih banyak pelabuhan di pulau-pulau di Indonesia, kemudian membangun lebih banyak lagi jalan-jalan, supaya apa? Supaya proses transportasinya lancar. Eh, Kayak di Kalimantan atau di Sumatera atau di Papua misalnya. Mungkin di Papua banyak hasil alam yang luar biasa, misalnya buah-buahan kah, hasil panen apakah. Tapi karena transportasinya jelek, jalannya hancur, itu buah-buahan yang ada dari kebun-kebun masyarakat itu nggak bisa dibawa ke kota. Dan akhirnya tidak bisa dinikmati dan aspek ekonominya akan terhambat seperti itu. Jadi itu perlu, makanya supaya ada integrasi harus dibangunlah transportasinya yang baik dan juga komunikasi. Nah, beruntung di Indonesia ada Telkomsel ya. Telkomsel itu dari Sabang sampai Merauke sinyalnya paling mantap katanya. Itu. Kalau zaman dulu sinyal kok cuma ada di tengah kota doang. Kalau Telkomsel mulai dari tahun 2000 berapa gitu, dia udah mencanangkan apa yang disebut dengan IKC, Ibu Kota Kecamatan. Jadi setiap ibu kota kecamatan harus ada sinyal Telkomsel di situ. Dan akhirnya sampai sekarang seluruh Indonesia sudah tercover sinyalnya. Nah, itu akan membangun pemerataan sarana komunikasi. Mau akses internet, mau pakai BlackBerry, mau pakai apa dulu. Sekarang Indonesia udah nggak terlalu tertinggal. Yang perlu ditingkatkan misalnya adalah bagaimana meningkatkan kecepatan internetnya misalnya. Itu untuk sarana komunikasi dan informasinya yang semakin canggih. Kemudian yang berikutnya adalah membentuk jaringan asimilasi bagi kelompok-kelompok etnis. Nah, jaringan asimilasi ini seperti apa? Itu tadi. Contohnya adalah kawin campur. Contohnya adalah kawin campur bagi kelompok etnis ini antar suku Jawa dengan suku Sumatera, antara yang suku Jawa dengan suku Papua misalnya. Itu adalah salah satu bentuk asimilasi.
ya, bentuk asimilasi. Kemudian di sini ada juga yang disebut dengan proses pengintegrasian, ya. Proses pengintegrasian berupa timbul dan tumbuhnya spesialisasi untuk menarik tenaga dan kelompok-kelompok dan lapisan yang berbeda sehingga terintegrasi dalam satuan yang lebih besar. Jadi kelompok-kelompok lapisan yang berbeda yaitu tadi kayak di Indonesia, terutama karena Indonesia adalah masyarakat yang majemuk gitu kan, masyarakat yang majemuk, suku bangsanya banyak banget, itu harus ada proses pengintegrasian. Proses pengintegrasiannya pokoknya gimana caranya melalui penyatuan. Makanya ada Sumpah Pemuda itu ada salah satu contoh dari proses pengintegrasian. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Ya kan? Nah, itu yang menjadi salah satu jawaban untuk prosesnya ini. Proses pengintegrasian. Kemudian yang berikutnya adalah pengintegrasian melalui pengajaran, melalui pendidikan. Jadi sudah jelas bahwa dengan mensosialisasi dan mensosialisasikan mensosialisasikan budaya-budaya daerah supaya digabung menjadi budaya nasional. Itu namanya pengintegrasian, ya. Itu melalui pendidikan, melalui sekolah-sekolah, ya kan? Nah, itu. Jadi, menurut William Oakwood dan Mayer, syarat-syarat tercapainya integrasi sosial itu adalah anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan yang lainnya. Apabila tercapai semacam konsensus mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial, apabila norma-norma berlaku cukup lama dan konsisten serta tidak berubah-ubah, ya, tidak berubah-ubah. Artinya, kalau kita ingin menjadikan integrasi sosial itu harus saling mengisi kebutuhan satu sama lain gitu loh, bahwa antar antar elemen-elemen masyarakat, antar unsur-unsur masyarakat itu eh, saling mengisi kebutuhannya, saling mengisi kepentingan-kepentingannya, saling mengisi kebutuhannya. Dan adanya konsensus, apabila tercapai semacam konsensus. Nah, konsensus itu apa? Kan udah disebut bahwa konsensus itu disebut dengan kesepakatan bersama. Itu baru integrasi. Kalau tidak sepakat, pasti akan jadi konflik. Makanya kayak di anggota dewan, di sekarang di Indonesia ada yang disebut dengan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Jadi selain Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, sekarang ada juga Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Itu juga merupakan sebuah konsensus untuk integrasi sosial. Kemudian norma-norma yang berlaku cukup lama dan konsisten serta tidak berubah. Jelas, integrasi ini membutuhkan norma-norma aturan-aturan yang tidak berubah-ubah. Jadi supaya selalu berlaku, selalu ada seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Halaman 62. Di bagian 3 itu ada langkah-langkah menuju integrasi sosial. Ya, kita lihat tadi mengembangkan sikap saling menghargai perbedaan nilai-nilai dan norma-norma sosial. Jadi, supaya integrasi sosialnya baik ya harus toleran, ya kan? Toleran itu bagaimana ya? Saling menghargai lah. Nggak memperbesar perbedaan-perbedaan gitu. Yang berikutnya meninggalkan sikap primordial yang berlebihan. Primordial itu apa? Primordial itu Primordial itu bertindak ke suku-sukuan. Jadi kayak Jawa terlalu mengedepankan kejawaannya, misalnya Papua mengedepankan kepapuaannya, itu kan akan menimbulkan disintegrasi. Yang berikutnya menegakkan supremasi hukum, udah jelas bahwa hukum harus ada, mengembangkan nasionalisme, menyelesaikan konflik dengan cara yang akomodatif. Nah, tadi udah disebut bahwa konflik itu saling akomodatif. Kalau akomodatif, kedua belah pihak itu saling menerima. Yang berikutnya mengembangkan kesadaran sosial dan menyadari peranan setiap individu, membuka daerah terisolir melalui pembangunan, mendirikan misalnya kesehatan masyarakat hingga pelosok, ya kan, penataan pendidikan dalam berbagai tingkatan. Nah ini kayak sekarang kan tiap kabupaten di Indonesia sudah memiliki universitas. Jadi
Dari SD, SMP, SMA, universitas sudah ada di ibu kota kabupaten. Kemudian yang berikutnya adalah pemerataan pendidikan berbagai tingkatan melakukan program transmigrasi. Nah, zaman sekarang, walaupun Kementerian Transmigrasi tetap ada dan istilahnya desa tertinggal itu masih diakui oleh pemerintah. Artinya pemerintah memandang penting uh, untuk menjaga proses integrasi. Kemudian pemerataan pembangunan di bidang industri, ya itu tadi supaya harga-harganya nggak mahal-mahal. Kalau pabriknya di Jawa semua, barang-barang semua harus dikirim ke luar Jawa, ongkosnya lebih mahal. Kemudian adanya penerapan otonomi daerah. Ya, demikian tadi ini untuk pembahasan untuk bab 4. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, silakan. Di feedback suara saya masih kedengaran atau enggak? Atau masih pada tidur atau gimana nih? Silakan. Halo, ya gimana? Belum apa? Oke, dengar, dengar, dengar ya. Suaranya masih kedengaran, bagus. Oke, nggak ada masalah ya. Oh, jaringan asimilasi. Yaitu tadi, jaringan asimilasi kan kita sebut bahwa asimilasi itu kan proses penyatuan dua kebudayaan. Ya, proses penyatuan kebudayaan. Proses penyatuan kebudayaan ini itu kan disebut dengan proses asimilasi yang tadi saya contoh eh, dua kebudayaan yang berbeda pengantin asing. Ya, betul. Ada yang satu dari Asia, yang satu dari Eropa menikah. Itu kan dua budaya yang berbeda. Jadi supaya integrasi sosialnya bagus, itu ada jaringan asimilasi. Kalau kayak di Indonesia gitu, misalnya antara suku Padang dengan suku Sunda, antara suku Sunda dengan suku Jawa, misalnya itu kan dibuat untuk jaringan asimilasinya. Jaringan asimilasinya berupa apa? Ya berupa paguyuban-paguyuban. Misalnya kayak orang Sunda merantau ke Sulawesi, misalnya dibentuklah paguyuban orang Sunda di Sulawesi. Ada orang Jawa merantau ke Papua, dibentuklah paguyuban paguyuban orang Jawa di perantauan. Seperti itu. Paham ya? Nah, itu ada contoh-contoh jaringan asimilasi. Kemudian tadi pertanyaannya apa satu lagi selain jaringan asimilasi? Terisolir. Terisolir itu artinya dia eh terisolir itu terputus hubungan dengan yang lain. Jadi dia nggak ada hubungan kemana-mana. Ya, coba kita lihat. Terisolir itu eh yaitu tadi daerah tertinggal. Terisolir itu daerah tertinggal. Jadi dia nggak bisa ya berbeda dengan daerah lain. Kenapa? Karena misalnya ada satu kampung, misalnya contohnya di Banten ada kampung, misalnya Kampung Naga misalnya. Kampung Naga disebut daerah terisolir. Kenapa? Karena dia untuk ke desa tersebut nggak ada jalan. Jalannya rusak. Misalnya ada tapi jalannya hancur banget. Terus yang kedua tidak ada listrik misalnya. Sehingga tidak ada informasi, tidak ada berita, tidak ada radio, tidak ada TV. Nah, itu masuk ke dalam daerah terisolir. Begitu. Jadi terisolir itu ya susahnya ya intinya begitu. Dia tidak terhubung dengan yang lain. Terpisah dengan yang lain. Seperti itu. Nah, terisolir tidak berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri istilahnya adalah otonomi. Makanya tadi di bagian terakhir itu ada yang disebut dengan otonomi daerah, penerapan otonomi daerah. Ya. Oke, sampai sini jelas. Silakan yang ada yang belum jelas boleh bertanya lagi, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan.
Garamnya kerasa nggak? Lumayan. Asin nggak? Nggak. Nah, ya udah makan yang banyak. Oke, ada pertanyaan nggak? Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke silakan. Ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Suaranya putus-putus. Di yang lain gimana? Suaranya jelas nggak? Oh, di situ Kotiah bilang jelas, jelas dan lancar. Oke, mantap. Wah, ini berarti mungkin masalah sinyal kali ya. Operatornya apa tuh? Mungkin sinyalnya kurang kali ya. Di yang lain tuh pada jelas tuh. Iya, kurang amalan. Iya, manjat pohon. Enggak, ya coba aja di ini kalau malam ini kurang jelas suaranya nanti dipelajari lagi di siaran YouTube ya. Eh, nanti kalau dari sini kurang jelas, nanti dilanjutkan lagi rekaman YouTube-nya disaksikan lagi ya. Silakan ditonton lagi YouTube-nya sampai besok besok kalau sudah diupload ya videonya. Kalau yang suaranya nggak jelas, nanti bagian mana yang nggak jelas nanti tinggal di apa namanya ditonton di YouTube. Di YouTube mudah-mudahan suaranya jelas, bersih, kencang. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke bab berikutnya. Dinamika kebudayaan. Marilah kita melihat ke dinamika kebudayaan. Uh, Dinamika kebudayaan ada di halaman 69. Oke, siap-siap aja ya. Ini saya belum memberikan tugas, tapi nanti saya akan banyak memberikan tugas kalau materinya sudah sebanyak yang dipelajari. Oke, kita mulai ya, bab 5 ya. Eh, Boleh minum kopi dulu ya. Jangan cepet-cepet. Oke lah. Sebenarnya bab 4 ini sudah 3 pertemuan kita bahas ya. Bab 4 ini sudah tiga kali pertemuan kita bahas ya. Ini sudah kita bahas udah 3 kali mengenai masalah-masalah integrasi sosial ini ya. Masalah perubahan sosial ini sudah kita bahas dari pertama kali. Ya nggak apa-apa. Ini nanti kita lanjutkan dulu. Nanti ada waktu boleh kita review ulang. Saya pasti kasih kesempatan lah kalau ada bagian-bagian yang belum mengerti, nanti kita bisa pelajari lagi, ya. Oke. Sementara itu saja dulu. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya yaitu bab 5 ya. Ya, kita lanjutkan bab 5 ya. Dinamika kebudayaan. Silahkan dibuka di bukunya halaman 69. Halaman 69 ya. Kita lanjutkan. Pengertian kebudayaan. Hmm,
Pengertian kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya atau budi dan daya. Budi itu artinya akal, sedangkan daya itu artinya kemampuan. Budi itu artinya akal, daya itu artinya kemampuan. Kalau dalam bahasa Belanda disebut kultur, dalam bahasa Inggris juga kultur ya. Ya. Jadi ada banyak sekali pengertian-pengertian kebudayaan, tapi saya ambil salah satu saja. Di sini menurut Kunchoroningrat, Kunchoroningrat pada itu tahun 1964. Budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan proses belajar. Ya, itu yang disebut oleh Kunchoroningrat. Sedangkan oleh D. Taylor, budaya adalah keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, sosial, hukum, adat, kebiasaan, baik yang dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Budaya adalah keseluruhan pengetahuan, sikap, serta perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan anggota masyarakat tertentu. Ya, budaya adalah rancangan hidup yang tercipta secara historis, baik eksplisit, implisit, rasional, irasional, yang menjadi pedoman potensial untuk perilaku manusia. Ya, oke, kita lanjutkan. Krobe. Budaya adalah keseluruhan realisasi gerak, kebiasaan, tata cara, gagasan, serta nilai yang dipelajari, diwariskan, dan perilaku yang ditimbulkan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Budaya adalah eksplisit, implisit. Perilaku yang dipelajari dan diwariskan melalui simbol-simbol yang merupakan prestasi khas manusia, termasuk wujud benda-benda budaya. Jadi, kalau kita bahas masalah budaya, kita harus ingat di situ bahwa di situ ada uh, kebiasaan, di situ ada uh, kepercayaan, ada pengetahuan, ada gagasan, ada tindakan. Jadi kalau dibaca ini menurut Pak Pakar banyak banget pengertian kebudayaan. Tapi yang jelas itu adalah hasil olah cipta karya manusia itu sendiri yang akhirnya dijalankan dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti itu. Ya. Oke. Jelas ya. Nanti kalau nggak jelas ya dibaca lagi deh bukunya. Kemudian kita lanjutkan ke bagian berikutnya adalah unsur-unsur budaya. Ya. Unsur-unsur budaya. Nah, di sini kemudian setiap bangsa atau masyarakat terdiri atas unsur-unsur besar maupun unsur-unsur kecil. Nah, kan unsur-unsur budaya itu ada yang besar, ada yang kecil. Misalnya dalam kebudayaan Indonesia terdapat unsur besar, sepertinya ada MPR. Di samping ada unsur-unsur kecil seperti peniti, kancing, baju, dan lain-lain. Nah, jadi itu maksudnya bahwa itu hasil gagasan masyarakat Indonesia, budaya Indonesia bahwa kita harus gotong royong. Itu jadi kebudayaan kan. Sopan santun, ramah, tamah, itu kebudayaan Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Beberapa orang sarjana telah mencoba merumuskan unsur-unsur pokok kebudayaan tadi. Misalnya, oleh M.J. Herskovits menyebutkan bahwa 4 unsur pokok kebudayaan itu yang adalah alat-alat teknologi, kemudian sistem ekonomi, kemudian ada keluarga, dan yang keempat adalah kekuasaan politik. Jelas bahwa alat-alat teknologi itu sangat berpengaruh terhadap kebudayaan. Kayak zaman sekarang orang jadi kebudayaan kan apa namanya apa itu handphone, tablet, ya kan? Handphone, pakai tablet, gadget gitu kan? Itu kan alat-alat teknologi dan sekarang jadi kebudayaan. Orang kemana-mana pergi pasti pada pegang handphone. Udah gitu, dulu handphonenya masih pijit-pijit. Sekarang handphonenya udah touch screen, ya kan? Tinggal geser-geser kanan kiri, ya kan? Kalau dulu masih pijit-pijit touch.
ya kan, pakai keyboard dipencet-pencet. Kalau sekarang udah pakai touchscreen. Itu berbeda kebudayaannya kan. Jadi itu unsur-unsur budaya karena alat-alat teknologi. Yang berikutnya adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu mempengaruhi terhadap unsur kebudayaan, jelas ya. Jadi budaya orang kaya dengan budaya orang miskin berbeda. Jadi ekonomi itu berpengaruh, sistem ekonomi kapitalis misalnya, sistem ekonomi komunis, sama rata sama rasa, itu kan akhirnya akan jadi kebudayaan, beda. Makanya itu sistem ekonomi yang dipilih akan mempengaruhi terhadap kebudayaan. Yang berikutnya adalah keluarga. Oh, di mana-mana keluarga itu ada faktor penting dari penanaman kebiasaan, ya kan? Sosialisasi awal masyarakat itu sosialisasi anak-anak itu kan disosialisasi pertama kali oleh orang tuanya di keluarga. Makanya kebudayaan itu dibentuk juga dari keluarga. Kayak kebudayaan Islam misalnya. Masyarakat Indonesia misalnya ada mengenal misalnya istilah Maulid Nabi. Misalnya itu adalah bagian dari kebudayaan Islam, misalnya merayakan hari kelahiran Nabi misalnya. Itu siapa yang pertama kali menanamkan itu di keluarga? Karena seorang anak tidak tahu bahwa wah ini ada peringatan Maulud dan awalnya dia nggak tahu apa itu Maulud dan nah, akhirnya dia menjadi tahu. Itulah bahwa itu keluarga adalah bagian dari unsur budaya. Kemudian yang berikutnya adalah kekuasaan politik. Kekuasaan politik itu jelas akan mempengaruhi kebudayaan, ya. Ya, kalau tahu pimpinan sistem presiden, siapa? Kepala daerah, gubernur, eh, politik kan jelas itu berpengaruh lah terhadap apa namanya kebudayaan. Kemudian unsur-unsur kebudayaan menurut Bronislaw Malinowski ya. Itu ada apa saja? Yang pertama ada sistem norma. Sistem norma itu apa kan? Bisa hukum, nilai-nilai, adat, aturan, tata krama, adat istiadat, itu kan sistem norma. Yang berikutnya adanya organisasi ekonomi. Yang berikutnya alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. Dan yang berikutnya itu organisasi kekuatan. Nah, dari sini kita lihat bahwa unsur-unsur budaya ini kan hampir sama dengan yang disebutkan tadi. Ada sistem norma, ada organisasi ekonomi, tadi disebut juga dengan sistem ekonomi. Kemudian ada lembaga atau petugas pendidikan. Tadi udah disebut bahwa sekolah, pendidikan, pengajaran itu vital pengaruhnya terhadap kebudayaan. Ya, oke. Dan dari sini kita tahu juga bahwa unsur-unsur kebudayaan tersebut ada yang disebut dengan kultural universal atau budaya universal. Budaya universal itu apa? Budaya universal itu budaya yang banyak dipakai atau digunakan di seluruh dunia. Gitu. Makanya disebut dengan budaya universal. Yang berikutnya, fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Tidak. Oke. Ada yang masih makan? Oh, tidak. Oke. Kalau tidak ada yang masih ngopi boleh biar nggak ngantuk ya. Boleh bikin kopi. Lanjut. Oke deh. Sebentar. Sebentar ya. 5 menit saya ambil air minum dulu.
Oke ya. Yang ngantuk boleh bikin kopi ya. Kita masih ada waktu kurang lebih 40 menit lagi. Sambil ngantuk-ngantuk dengerinnya ya. Nanti kalau kurang jelas boleh di YouTube ya. Oke, kita lanjut ya. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Ya, ini di buku ada di halaman 70. Ya. Pada zaman dahulu kala, masyarakat itu eh, teknik bertahan hidup. Jadi masyarakat itu hanya belajar bagaimana mempertahankan hidupnya. Nah, dengan menggunakan alat-alat. Nah, alat-alatnya itu kan selalu berubah terus. Jadi, alat-alat yang berubah-berubah inilah yang disebut dengan teknologi. Dia menggunakan teknologi itu hanya sebagai alat untuk mempertahankan hidup. Dulu dia berburu misalnya pakai batu. Atau dari batu dia ganti berburu pakai kayu, misalnya bambu runcing. Nah, setelah itu dia berubah lagi, dia berburu pakai besi. Ya kan, udah mulai bisa ngolah besi jadi pisau misalnya. Nah, itu kan proses proses teknologi berubah demi kelangsungan hidup. Nah, jadi masyarakat itu mengalami berbagai macam kekuatan-kekuatan di luar dirinya. Ini ya ya banyak sekali ya masyarakat untuk melindungi dirinya. Misalnya sebagai alat untuk bertahan hidup, misalnya untuk berlindung dari serangan musuh, berlindung dari serangan hewan-hewan berbahaya, hewan-hewan galak, seperti itu. Jadi, dikatakan sebagian besar kemampuan manusia terbatas. Dengan demikian, kemampuan kebudayaan merupakan hasil ciptaan juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan. Jadi, teknologi sebagai bagian dari kebudayaan pun mengalami keterbatasan. Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan-kebudayaan yang punya kegunaan utama di dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan alamnya. Yaitu tadi saya sebut sebagai alat untuk bertahan hidup. Teknologi pada hakikatnya meliputi paling sedikit ada 7 unsur, yaitu alat produksi, senjata, wadah, makanan, dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat pelindung, perumahan, dan alat transportasi. Ya, jadi masyarakat sekarang sampai masyarakat yang dulu itu kan mengalami proses tingkatan-tingkatan teknologi di mana mereka belum mencapai tingkatan di mana manusia diberikan kemungkinan untuk memanfaatkan dan menguasai lingkungan alamnya. Kalau zaman dulu manusia nggak tahu kalau tsunami, kalau habis gempa itu tsunami. Atau misalnya mereka tahu bahwa kalau habis gempa pasti datang air besar di pantai misalnya. Tapi dia nggak tahu kenapa itu tsunami terjadi. Tapi dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan, mereka akhirnya akan mengetahui bahwa oh ini penyebab terjadinya tsunami seperti itu. Jadi kebudayaan ini membentuk kebiasaan dan kepribadian. Keadaan masyarakat yang sudah kompleks di mana taraf kebudayaannya lebih tinggi, yaitu hasil karya manusia teknologi yang memberikan kemungkinan yang sangat luas untuk menghasilkan hasil-hasil alam. Dan jika mungkin bisa menguasai alam. Jadi kayak negara-negara maju merupakan contoh di mana masyarakatnya tidak lagi pasif menghadapi tantangan alam di sekitarnya. Ya. Kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap jika berhubungan dengan orang lain. Ya, itu. Jadi itu yang penting. Kebiasaan atau habit itu merupakan suatu kepribadian. Pribadi berarti bahwa kebiasaan orang itu berbeda walaupun mereka hidup dalam satu rumah. Karena setiap orang memiliki kepribadiannya sendiri-sendiri. Gitu. Kebiasaan tersebut adalah merupakan suatu gejala bahwa seorang dalam tindakannya selalu ingin melakukan hal-hal yang teratur. Nah, kan? Kayak saya kemarin posting di grup tentang kebiasaan.
ya, karena kebiasaan ini bagian dari kebudayaan gitu. Kebiasaan orang sini itu begadang misalnya. Tidur pasti lebih dari jam 12 malam. Jam 1, jam 2 baru tidur. Sementara kalau di Indonesia kita tidur jam 10 aja udah tidur, jam 9, jam 10 udah ngantuk gitu. Kalau di sini kok malah jadi jam 2, jam 3 baru tidur. Itu merubah kebiasaan. Nah, ini yang harus harus kita jaga sebagai mana kita inginkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kemudian kita lihat juga di halaman 72 itu ada adat istiadat di suatu tempat berbeda menurut waktunya, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan setiap hari itu lama-lama akan menjadi norma atau kaidah. Nah, itu tadi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan setiap hari itu lama-lama menjadi norma atau kaidah. Norma atau kaidah pada suatu masyarakat dapat juga disebut sebagai adat istiadat atau bahasa lainnya disebut custom. Jadi adat istiadat ini jelas di Indonesia banyak banget kan. Ya dari Sabang sampai Merauke itu adat istiadatnya berbeda-beda. Nah, di setiap masyarakat terdapat pola-pola perilaku atau patterns of behavior. Pattern of behavior. Pola perilaku merupakan cara masyarakat bertindak atau berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh semua anggota masyarakat tersebut. Jadi kalau misalnya suku mana gitu, ciri khasnya adalah seperti itu. Suku mana adalah menggunakan seperti itu. Nah, itu menjadi pattern of behavior. Jadi pola-pola kebiasaan atau pola-pola perilaku. Pola-pola perilaku ini berbeda dengan kebiasaan. Kebiasaan merupakan cara bertindak seorang anggota masyarakat, kemudian diakui atau mungkin diikuti oleh orang lain. Sedangkan pola-pola perilaku dan norma-norma yang dilakukan, khususnya jika seseorang berhubungan dengan orang lain, itu dinamakan social organization. Ya. Kebiasaan tidak perlu dilakukan seseorang di dalam hubungannya dengan orang lain. Nah, norma atau kaidah itu adalah dilengkapi dengan sanksi hukum yang tegas. Jadi ada aturan. Jadi pola perilaku atau pattern behavior ini ada cara-cara masyarakat bertindak atau berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh semua anggota masyarakatnya. Itu tadi pola-pola perilaku bahwa kamu akan dianggap sebagai bagian dari masyarakat A jika kelakuanmu, pola bertindakmu, berpikirmu sudah sama dengan eh, kelompok A tersebut. Seperti itu. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah social organization. Social organization itu adalah pola-pola perilaku dan norma-norma yang dilakukan dan jika dilaksanakan pada khususnya jika seseorang akan berhubungan dengan orang lain. Ini ada di halaman 72. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Jadi, kesimpulannya adalah kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku atau blueprint for behavior yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang dilarang, dan sebagainya, dan sebagainya. Itulah kebudayaan. Ya. Jadi kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku blueprint for behavior. Jadi ini yang harus diikuti. Yang ya mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang dilarang dan sebagainya. Ini adalah bagian dari kebudayaan. Ya. Kemudian yang berikutnya, unsur-unsur normatif itu bagian dari kebudayaan. Ya, unsur-unsur normatif yang merupakan bagian dari kebudayaan itu adalah sebagai berikut. Kita lihat di halaman 73. Yang
A adalah unsur-unsur yang menyangkut penilaian evaluasional elemen, ya kan? Yang berikutnya ada unsur-unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya atau preskriptif elemen. Dan yang ketiga ada unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan atau cognitive elements. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Itu ada di buku di halaman 73. Sudah dibaca belum? Oke? Oke ya, di situ disebutkan penilaian yang menyangkut penilaian. Unsur-unsur yang menyangkut penilaian, misalnya apa yang baik dan buruk, apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, apa yang sesuai keinginan dan apa yang tidak sesuai dengan keinginan. Itu evaluasional elemen. Kemudian, kalau yang berhubungan dengan apa yang seharusnya atau preskriptif elemen seperti bagaimana orang harus berperilaku, orang harus bersikap. Kemudian yang berikutnya unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan atau kognitif elemen. Nah, ini seperti pada upacara adat, istiadat, pada saat kelahiran, pertunangan, pernikahan, dan sebagainya itu kan ada upacara adatnya. Nah, ini menyangkut kepercayaan. Seperti itu, kita lanjut. Kok sudah keluar tugas? Gimana? Ada pertanyaan nggak? Oke, jadi kaidah-kaidah kebudayaan berarti peraturan tentang tingkah laku atau tindakan yang harus dilakukan dalam suatu keadaan tertentu. Dengan demikian, kaidah sebagai bagian kebudayaan mencakup tujuan kebudayaan, cara-cara yang baik untuk mencapai tujuan kebudayaan, maupun cara-cara yang dianggap baik untuk mencapai tujuan tersebut. Kaidah-kaidah kebudayaan mencakup peraturan-peraturan yang beraneka warna, yang menyangkut bidang yang luas sekali. Di sini. Akan tetapi kepentingan penelitian masyarakat maka secara sosiologi dapat dibatasi pada 4 hal, yaitu kaidah-kaidah yang dipergunakan secara luas dalam suatu kelompok manusia tertentu. Kekuasaan yang memperlakukan kaidah-kaidah tersebut. Kemudian unsur-unsur formal kaidah, itu hubungannya dengan ketentuan-ketentuan hidup lainnya. Berlakunya kaidah dalam suatu kelompok manusia bergantung pada kekuatan kaidah tersebut sebagai petunjuk tentang bagaimana seseorang harus berlaku. Jadi kayak di Indonesia, apabila manusia sudah bisa mempertahankan diri dan menyesuaikan diri pada alam, dan dia dapat hidup dengan manusia lain dalam suasana damai, maka timbullah keinginan manusia menciptakan sesuatu untuk menyatakan perasaan dan keinginannya kepada orang lain, yang mana itulah merupakan fungsi kebudayaan. Misalnya kesenian yang berwujud seni suara, seni musik, seni tari, seni lukis, seni musik, dan lain sebagainya, seni patung. Hal ini bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia, tapi akan tetapi mewujudkan perasaan-perasaan seseorang. Dengan demikian, fungsi kebudayaan sangat besar bagi manusia, yaitu melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah untuk perasaan, segenap perasaan manusia. Seperti itu. Ya. Jadi, sudah selesai sampai halaman 73. Ini ting tung, saya tunjukkan ya. Ya. Ya, ini sudah saya tampilkan tugasnya, silakan. Ya, kita nanti dibuat dalam bentuk file presentasi atau PPT, dikirimkan ke alamat email saya, ya. Itu tentang sebutkan menjelaskan unsur-unsur kebudayaan. Kemudian buatlah penelitian tentang fungsi kebudayaan pada lingkungan tempat tinggal di Indonesia maupun Taiwan dan tuliskan pendapatmu. Jadi gini, disebutkan fungsi kebudayaan misalnya sebagai apa? Fungsi kebudayaan sebagai apa? Sebagai segenap perasaan jiwa. Berarti gimana? Misalnya dia berupa kesenian. Kemudian kebudayaan sebagai pengaturan kaidah-kaidah. Misalnya kayak apa? Uh, Kapan deadline-nya? Oh, ini mau dipakai deadline atau enggak nih? Kalau saya sih di deadline bagus, kalau enggak juga enggak apa-apa.
Ya, deadline-nya mau berapa minggu? 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu? Saya menyesuaikan teman-teman aja. Takutnya teman-teman ini pada banyak kesibukan juga, jadi takutnya tugasnya nggak selesai. Jadi kalau saya sih idealnya paling tidak 2 minggu, paling lama 1 bulan. 2 minggu saja saya pikir cukup ya. Gimana? Oke? Tugasnya dibuat dalam bentuk file presentasi PPT ya. Jadi ibaratnya nanti dalam bentuk presentasi jawaban-jawaban tugas ini. Jadi ibaratnya melakukan penelitian itu nanti kemudian presentasi hasil penelitiannya seperti apa. Seperti itu. Ya. Bukan di Microsoft Word ya. Saya minta di presentasi pakai slide. Bebas, saya nggak membatasi ya, berapa slide-nya bebas. Ya, silakan kreativitas teman-teman saja. Uh, yang penting terjawab. Jadi yang penting menjawab permasalahan. Tugasnya ini kan melakukan penelitian. Jadi pertama teman-teman harus tahu dulu fungsi kebudayaan itu apa. Kemudian fungsi kebudayaan itu apa saja, kemudian dikaitkan dengan masyarakat yang ada di sini, misalnya di Indonesia atau yang di Taiwan. Terserah, nanti tinggal dipilih yang mana yang mau dibuat. Kemudian ditulis laporannya, poin-poin apa yang teman-teman temukan setelah melakukan penelitian tentang fungsi kebudayaan tersebut. Ya, silahkan. Kalau masih kurang jelas tugas ini boleh kita diskusikan. Jelas tidak? Ada yang belum jelas? Soalnya saya baru mempersiapkan slide-nya sampai di situ. Ya. Jadi materi kita pertemuan malam ini saya siapkan sampai ke dinamika kebudayaan ini. Nanti kita lanjutkan dengan dinamika kebudayaan. Jadi ini kita baru membahas tentang pengertian-pengertian kebudayaan ya. Kita baru membahas tentang pengertian kebudayaan. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Tidak ada. Yang belum pakai LePi gimana tuh Pak? Jadi gimana ya? Saya juga bingung nih. Kemarin waktu kita pertemuan dengan pengurus, pengurus itu berkesempatan berdiskusi dengan para tutor dengan menyatakan bahwa tugas dibuat eh, dalam bentuk slide ya. Tugas dalam bentuk slide, dalam bentuk PowerPoint, PPT. Akhirnya makanya saya pun menyampaikan kepada teman-teman seperti inilah tugasnya dalam bentuk PPT. Tapi kalau teman-teman ada yang keberatan, ya saya bingung juga. Mungkin coba ditanyakan dulu kepada pengurus, ya. Kepada pengurus gimana ini? Tutornya bilang katanya harus pakai slide. Kalau sayanya belum ada laptop gimana? Ya mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang dilarang dan sebagainya. Ini adalah bagian dari kebudayaan. Ya. Kemudian yang berikutnya, unsur-unsur normatif itu bagian dari kebudayaan. Ya, unsur-unsur normatif yang merupakan bagian dari kebudayaan itu adalah sebagai berikut. Kita lihat di halaman 73.
Yang A adalah unsur-unsur yang menyangkut penilaian evaluasional elemen, ya kan? Yang berikutnya ada unsur-unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya atau preskriptif elemen. Dan yang ketiga ada unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan atau cognitive elements. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Itu ada di buku di halaman 73. Sudah dibaca belum? Oke? Oke ya, di situ disebutkan penilaian yang menyangkut penilaian. Unsur-unsur yang menyangkut penilaian, misalnya apa yang baik dan buruk, apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, apa yang sesuai keinginan dan apa yang tidak sesuai dengan keinginan. Itu evaluasional elemen. Kemudian, kalau yang berhubungan dengan apa yang seharusnya atau preskriptif elemen seperti bagaimana orang harus berperilaku, orang harus bersikap. Kemudian yang berikutnya unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan atau kognitif elemen. Nah, ini seperti pada upacara adat, istiadat, pada saat kelahiran, pertunangan, pernikahan, dan sebagainya itu kan ada upacara adatnya. Nah, ini menyangkut kepercayaan. Seperti itu, kita lanjut. Kok sudah keluar tugas? Gimana? Ada pertanyaan nggak? Oke. Jadi kaidah-kaidah kebudayaan berarti peraturan tentang tingkah laku atau tindakan yang harus dilakukan dalam suatu keadaan tertentu. Dengan demikian, kaidah sebagai bagian kebudayaan mencakup tujuan kebudayaan, cara-cara yang baik untuk mencapai tujuan kebudayaan, maupun cara-cara yang dianggap baik untuk mencapai tujuan tersebut. Kaidah-kaidah kebudayaan mencakup peraturan-peraturan yang beraneka warna, yang mencakup bidang yang luas sekali. Di sini. Akan tetapi kepentingan penelitian masyarakat maka secara sosiologi dapat dibatasi pada 4 hal, yaitu kaidah-kaidah yang dipergunakan secara luas dalam suatu kelompok manusia tertentu. Kekuasaan yang memperlakukan kaidah-kaidah tersebut. Kemudian unsur-unsur formal kaidah, itu hubungannya dengan ketentuan-ketentuan hidup lainnya. Berlakunya kaidah dalam suatu kelompok manusia bergantung pada kekuatan kaidah tersebut sebagai petunjuk tentang bagaimana seseorang harus berlaku. Jadi kayak di Indonesia, apabila manusia sudah bisa mempertahankan diri dan menyesuaikan diri pada alam, dan dia dapat hidup dengan manusia lain dalam suasana damai, maka timbullah keinginan manusia menciptakan sesuatu untuk menyatakan perasaan dan keinginannya kepada orang lain, yang mana itulah merupakan fungsi kebudayaan. Misalnya kesenian yang berwujud seni suara, seni musik, seni tari, seni lukis, seni musik, dan lain sebagainya, seni patung. Hal ini bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia, tapi akan tetapi mewujudkan perasaan-perasaan seseorang. Dengan demikian, fungsi kebudayaan sangat besar bagi manusia, yaitu melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah untuk perasaan, segenap perasaan manusia. Seperti itu. Ya. Jadi, sudah selesai sampai halaman 73. Nah, ini ting tung, saya tunjukkan ya. Ya. Ya, ini sudah saya tampilkan tugasnya, silakan. Ya, kita nanti dibuat dalam bentuk file presentasi atau PPT, dikirimkan ke alamat email saya, ya. Itu tentang sebutkan dan jelaskan unsur-unsur kebudayaan. Kemudian buatlah penelitian tentang fungsi kebudayaan pada lingkungan tempat tinggal di Indonesia maupun Taiwan dan tuliskan pendapatmu. Jadi gini, disebutkan fungsi kebudayaan misalnya sebagai apa? Fungsi kebudayaan sebagai apa? Sebagai segenap perasaan jiwa. Berarti gimana? Misalnya dia berupa kesenian. Kemudian kebudayaan sebagai pengaturan kaidah-kaidah. Misalnya kayak apa? Uh, Kapan deadline-nya? Oh, ini mau dipakai deadline atau enggak nih? Kalau saya sih di deadline bagus, kalau enggak juga enggak apa-apa.
Ya, deadline-nya mau berapa minggu? 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu? Saya nyesuaikan teman-teman aja. Takutnya teman-teman ini pada banyak kesibukan juga, jadi takutnya tugasnya nggak selesai. Jadi kalau saya sih idealnya paling tidak 2 minggu, paling lama 1 bulan. 2 minggu saja saya pikir cukup ya. Gimana? Oke? Tugasnya dibuat dalam bentuk file presentasi PPT ya. Jadi ibaratnya nanti dalam bentuk presentasi jawaban-jawaban tugas ini. Jadi ibaratnya melakukan penelitian itu nanti kemudian presentasi hasil penelitiannya seperti apa. Seperti itu ya. Bukan di Microsoft Word ya. Saya minta di presentasi pakai slide. Bebas, saya nggak membatasi ya, berapa slide-nya bebas. Ya, silakan kreativitas teman-teman saja. Uh, yang penting terjawab. Nah, jadi yang penting menjawab permasalahan. Tugasnya ini kan melakukan penelitian. Jadi pertama teman-teman harus tahu dulu fungsi kebudayaan itu apa. Kemudian fungsi kebudayaan itu apa saja, kemudian dikaitkan dengan masyarakat yang ada di sini, misalnya di Indonesia atau yang di Taiwan. Nah, terserah nanti tinggal dipilih yang mana yang mau dibuat. Kemudian ditulis laporannya poin-poin apa yang teman-teman temukan setelah melakukan penelitian tentang fungsi kebudayaan tersebut. Ya, silahkan. Kalau masih kurang jelas tugas ini boleh kita diskusikan. Jelas tidak? Ada yang belum jelas? Soalnya saya baru mempersiapkan slide-nya sampai di situ. Ya. Jadi materi kita pertemuan malam ini saya siapkan sampai ke dinamika kebudayaan ini. Nanti kita lanjutkan dengan dinamika kebudayaan. Jadi ini kita baru membahas tentang pengertian-pengertian kebudayaan ya. Kita baru membahas tentang pengertian kebudayaan. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Tidak ada. Yang belum pakai Lepi gimana tuh Pak? Jadi gimana ya? Saya juga bingung nih. Kemarin waktu kita pertemuan dengan pengurus, pengurus itu berkesempatan berdiskusi dengan para tutor dengan menyatakan bahwa tugas dibuat eh, dalam bentuk slide ya. Tugas dalam bentuk slide, dalam bentuk PowerPoint, PPT. Akhirnya makanya saya pun menyampaikan kepada teman-teman seperti inilah tugasnya dalam bentuk PPT. Tapi kalau teman-teman ada yang keberatan, ya saya bingung juga. Mungkin coba ditanyakan dulu kepada pengurus, ya. Kepada pengurus gimana ini? Tutornya bilang katanya harus pakai slide. Kalau sayanya belum ada laptop gimana? Yang belum ada laptop, ah, deadline-nya sebulan nggak apa-apa Pak. Aduh, ya terserah sih. Saya nggak ngasih deadline di sini. Soalnya sekarang saya mau fleksibel saja, teman-teman juga dari guru lain, tutor lain juga ada tugas ya kan.
Ya, kalau saya mau menyesuaikan saja. Yang penting tugasnya dikumpulkan. Ya, lebih cepat, lebih baik. Deadline saya sih idealnya ya 2 minggu lah. 2 atau 3 minggu gitu. Kalau 1 bulan udah maksimal. Deadline sebulan itu maksimal. Kemudian teman-teman yang nggak pakai laptop, coba di-download aplikasinya ya. Di Android itu ada aplikasi Office. Ada aplikasi Office di Android yang bisa digunakan. Nanti di situ ada untuk membuat slide juga, PowerPoint gitu. Sebentar, saya cek ya aplikasi Office yang punya saya apa ya. Teman-teman biasanya kalau beli dari Tab atau Android itu biasanya langsung bawaan dari handphonenya itu sudah terinstall aplikasi Office itu. Hanya ada beberapa yang dia hanya untuk reader atau hanya untuk membaca, jadi tidak memiliki fungsi untuk menulis. Jadi itu yang jadi cari tahu kalau aplikasinya hanya untuk membaca atau maka dia tidak bisa digunakan untuk menulis. Ya, aplikasinya apa yang saya pakai? Polaris Office. Polaris Office. Polaris Office ya. Polaris Office itu ada dokumen, kemudian ada juga eh, apa ya? Coba dilihat Polaris Office. Mungkin bisa coba pakai Polaris Office ya untuk aplikasi di apa namanya di Android ya. Seperti itu. Kalaupun tidak ya silahkan dipakai yang lain, di-download saja aplikasi Office-nya untuk melaksanakan tugas ini. Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan nggak? Silakan, ada pertanyaan tidak? Ya, gimana? Silakan. Silakan, ada pertanyaan nggak? Silakan, ada pertanyaan tidak? Mbak Natalia, tadi pertanyaannya apa ya? Mbak Natalia tadi katanya mau bertanya. Silakan, yang kamu mau bertanya apa? Ada pertanyaan tidak? Halo. Gimana? Oh, tidak ada pertanyaan. Mau dilanjut atau gimana ini? Masih ada 15 menit. Atau mau hiburan dulu, saya kasih link. Tapi pengalaman dari kelas sebelumnya, saya kasih link YouTube kemudian disetel.
ketika diupload ke YouTube itu oleh pihak YouTube audionya dimatikan dengan alasan melanggar hak cipta. Kenapa? Karena link YouTube itu ada beberapa yang mengambil lagu-lagu atau musik-musik backgroundnya itu yang melanggar hak cipta, sehingga oleh YouTube eh, rekamannya itu dinonaktifkan suaranya. Kejadian pada tadi malam itu saya kan ngajar, kemudian saya kasih link YouTube. Ketika saya upload, setelah saya upload suaranya dimatikan, jadi nggak bisa didengar. Iya, nggak usah muter video ya. Oke lah kalau gitu. Kasihan lagi kalau pakai video, teman-teman aksesnya lemot, nanti nggak bisa melihat lagi ya. Ya paling nanti saya share-share aja lah kapan-kapan kalau mau melihat beberapa video tentang sosiologi ini ya. Oke, kita lanjutkan atau mau break dulu? Jadi setelah pengertian kebudayaan, maka kita akan membahas tentang dinamika kebudayaan. Ya, dinamika kebudayaan itu sesungguhnya adalah dinamika manusia yang hidup di dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Dinamika terjadi karena adanya hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia di masyarakat. Dinamika kebudayaan sesungguhnya adalah dinamika masyarakat yang hidup di dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Dinamika terjadi karena adanya hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia di masyarakat. Ya, oke, oke, kita lanjutkan. Dinamika unsur budaya. Yang pertama itu adalah akulturasi. Akulturasi itu jika suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda. Sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dan kebudayaannya itu sendiri. Itulah yang disebut dengan akulturasi. Proses ini pun sebenarnya terjadi dengan teman-teman di sini. Teman-teman sekelompok manusia dengan kebudayaan tertentu, dengan kebudayaan Indonesia, kemudian pindah ke Taiwan. Di sini berhadapanlah antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Taiwan. Dan sedemikian rupa sehingga kebudayaan Taiwan itu lambat laun diterima dan dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Tapi tidak merubah kepribadian kebudayaan Indonesianya itu sendiri. Seperti itu. Oke, jadi itulah yang pertama, dinamika unsur budaya itu kita membahas tentang akulturasi. Yang terkait, masalah-masalah yang terkait dengan akulturasi di sini apa saja? Yaitu unsur-unsur kebudayaan asing mana yang mudah diterima, unsur kebudayaan asing mana yang sulit diterima, individu-individu yang mana yang cepat menerima unsur tersebut, dan ketegangan-ketegangan apa yang timbul akibat akulturasi. Nah, akulturasi pun bisa menyebabkan konflik karena dia adalah bagian dari proses. Seperti itu. Itu ada di buku di halaman 75 gitu ya. Ada di halaman 75. Yang berikutnya, ini bisa dipahami kan unsur-unsur mana yang mudah diterima, unsur-unsur mana yang sulit diterima. Individu-individu mana yang cepat menerima unsur-unsur yang baru, kemudian ketegangan apa yang timbul akibat dari akulturasi tersebut ya. Oke, kita lanjutkan. Unsur-unsur kebudayaan asing yang mudah diterima ya. Unsur kebudayaan kebendaan yaitu teknologi ya, budaya handphone dulu ya kan. Unsur-unsur yang terbukti membawa manfaat yang bermanfaat besar.
Misalnya radio transistor, televisi, itu kan membawa kegunaan sebagai alat media komunikasi massa. Unsur-unsur yang dengan mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima unsur-unsur tersebut. Seperti menanam padi. Dulu belum ada yang namanya mesin pemecah padi kan. Jadi orang kalau habis panen itu namanya lisung kan lumpang apa namanya. Jadi dia selalu menumbuk padi sampai kulit padinya itu terpisah dengan beras sehingga jadi beras. Nah, itu adalah kebudayaan. Tapi dengan teknologi baru adalah mesin pemecah biji padi yang disebut dengan huller itu mesin huller. Nah, itu kan kebudayaan juga akhirnya akan merubahlah, terjadilah perubahan sosial seperti itu. Ini adalah unsur-unsur kebudayaan asing yang mudah diterima. Kemudian, bagaimana dengan unsur-unsur kebudayaan yang sulit diterima? Itu unsur-unsur yang menyangkut sistem kepercayaan, unsur-unsur yang dipelajari pada taraf pertama proses sosialisasi. Seperti itu. Ya. Ya, seperti itu. Pada umumnya generasi muda adalah generasi yang paling mudah menerima perubahan. Ya kan? Yang paling mudah mendapatkan sosialisasi. Makanya orang yang ingin kebudayaannya diakui, maka yang disasar adalah anak-anak muda. Kayak Korea ingin mengembangkan kebudayaannya diterima oleh negara lain, maka yang disasar adalah anak-anak muda. Ya, anak muda Indonesia itu sekarang sudah menjadi korban dari budaya Korea. Itu salah satu contohnya. Jadi, dalam satu masyarakat yang terkena proses akulturasi, selalu ada kelompok-kelompok yang sukar sekali atau bahkan tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada di masyarakat. Golongan tersebut menganggap sebagai keadaan krisis yang membahayakan keutuhan masyarakat. Betul. Contohnya, kayak di Indonesia misalnya ada golongan tua yang nggak setuju kalau kita ngikut-ngikut budaya Korea. Dan sekarang pun kalau dikritisi emang betul. Anak muda sekarang sudah terlalu mengikuti Korea, sinetronnya sinetron Korea, musiknya musik Korea, bajunya fashionnya fashion Korea juga. Oh, Pak ini ada pertanyaan. Pak, ntar PPT-nya di-share ya, Pak. PPT yang mana nih? Oh iya, mesti jangan khawatir kok, saya pasti selalu men-share lah. Ya, pasti saya share ya, jangan khawatir nanti kalau kelasnya sudah selesai, saya akan share PPT-nya, saya akan share juga link YouTube-nya, ya. Hanya makin kesini saya mohon waktu aja karena proses editing videonya juga makin apa namanya, makin ribet, bukan makin ribet ya, maksudnya makin lama makan waktu. Kalau dulu mungkin jam 12 malam sudah bisa diupload, sekarang itu saya kalau habis ngajar gini paling tidak ya sampai jam 1 atau jam 2 baru selesai upload dan editing video ya. Pasti saya share, insya Allah pasti saya share. Ditunggu saja kalau tidak ada share-sharannya, nanti diingatkan saja ya, Mbak Santi ya, ketua kelas ya, diingatkan saya. Sekalian juga saya ingatkan soal absennya, biasanya Mbak Santi yang absenin ya. Oke, kita lanjutkan kepada bagian berikutnya adalah asimilasi. Ya kan? Kita tadi sudah dibahas contohnya. Asimilasi ini menyangkut masalah pertemuan dua kelompok kebudayaan atau lebih yang berbeda. Tetapi semua kelompok kebudayaan itu melebur menjadi satu kebudayaan. Asimilasi adalah proses terbentuknya kebudayaan baru dari pertemuan kebudayaan yang berbeda. Namun ciri khas masing-masing kebudayaan sudah hilang melebur dan lahir menjadi kebudayaan yang baru. Ada di halaman 76 ya. Ada di halaman 76. Coba kita intip dulu, masih ada berapa slide lagi. Kita ada di slide nomor 7 dan slide terakhir itu ada di nomor 10.
Ini kita sisakan saja karena waktunya sudah mepet, tinggal 5 menit lagi. Ini kita cukupkan dulu sampai sekian ya. Nanti akan kita bahas lagi minggu depan ya tentang dinamika sosial ini ya. Oke, gimana? Ada tanggapan, feedback, pertanyaan? Oke, jelas semua ya. Suaranya saya kedengaran jelas hari ini? Oke, jelas, jelas. Ya, ya, syukurlah kalau jelas semua, berarti semuanya bisa mendengar. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari malam ini ada manfaatnya. Ya, kalau saya ada bercanda-bercanda, ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mungkin pertemuan malam ini kita akhiri sampai di sini. Kita akan lanjutkan lagi diskusinya mengenai bab 5 tentang dinamika sosial ini minggu depan. Kemudian untuk tugasnya juga nanti akan saya upload di YouTube, tinggal dipelajari saja eh, dan diselesaikan ya tugasnya. Tetap semangat untuk belajar. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau belajarnya terlalu banyak saya yang kurang, uh, saya yang terbawa suasana mungkin jadi proses belajarnya kurang lancar ya, saya mohon maaf. Sekali lagi tetap semangat belajar. Semoga ilmu kita bermanfaat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Selamat malam. Wan an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan kan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan sekali lagi saya tutup. Oke deh, sekali lagi terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai bertemu lagi dan mohon maaf kalau tadi saya ngasih pengumumannya agak terlambat karena sayanya kelupaan jadwalnya, soalnya setahu saya baru kemarin hari Sabtu kita ketemu kelas, kok sekarang udah ketemu lagi. Sekarang hari Senin ya, cepat sekali, nggak kerasa kalau baru kemarin ketemu, kok sekarang udah kelas lagi. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting kita semua sama-sama siap untuk belajar. Eh, Sekali lagi itu terima kasih ya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan an.